disclaimer, kita ini berani layangin gitu karena sudah izin sama setelah lahiran anakku meninggal. Kali lihat ya gue nggak suka sama gaya lu sekarang, lu madep. Back again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Anim. Ya, ini sepertinya sudah jadi trademark ya begini. Gini. Apa gini? Ya. Iya. Jadi gimana nih? Katanya ada yang lagi hangat nih. Waduh, ini salah satu yang lagi hangat ini, yang perlu banget kita bahas, bro. Yang lagi hangat akhir-akhir ini nih, yang lagi viral nih. Akhir-akhir ini lagi viral. Wah, ini sih the one and only, pasti masalah soal itu, ya kan? Apa tuh? Nah, penasaran kan teman-teman? Penasaran juga? Let's go. Kan? Let's go. Kita langsung undang, ya kan? Kasih paham, Riz. Paham, let's go ya. Let's go. Ini dia yang kedua sudah hadir. Wey. Halo guys. Ya kan. Boleh kali dikenalin dulu dari siapa nih? Halo semuanya, selamat malam. Aku Shivana, ex Divi juga. Kalau aku mungkin beda kali ya background. Maksudnya teman-teman di sini kebanyakan artis ya. Kebetulan aku di manajemen dulu di Brandoville. Posisi terakhir aku di Brandoville VP Business Development. Gitu. Let's go. Ini satunya siapa nih? Halo, aku Sali, masa gitu? Apa ya? Gak apa. Oh, aku Sali. Aku figure artist, tapi di XBV juga. Di BB sebagai senior figure artist. Guys, kita ketemu teman-teman XBV. Ya kan, langsung kita datangkan dari sumbernya, ya kan. Betul, ini mau ngebahas apa nih kira-kira nih, Riz? Wah, ini dia nih. Kayaknya lagi hangat-hangat nih kayaknya. Waduh, hangat-hangat ya kan, kayak gorengan. Enak malam-malam ya kan. Waduh, langsung aja kita langsung persilahkan. Langsung kita persilahkan ya kan. Gimana nih? Kok bisa ya kan masuk industri animasi pertama kali? Bagaimana sih ini dua orang ini nih, cewek-cewek cantik ini? Let's go, dari siapa dulu nih? Boleh nih. Sebenarnya kecemplung sih, aku tuh nggak sengaja jujur masuk Brandoville dan masuk animasi tuh benar-benar sekecemplung itulah gitu. Jadi tuh kalau mungkin udah dengar Brandoville tuh punya lokal partner ya. Nah sebenarnya tadinya memang aku itu di-refer sama lokal partner Brandoville yang industrinya jauh berbeda lah sama Brandoville gitu. Jadi memang awalnya aku kesana dari lokal partnernya Brandoville, terus di refer untuk waktu itu kebetulan aku di interview sama salah satu direksinya Brandoville yang kebetulan juga direksinya si perusahaan lokal partnernya itu. Jadi dia adalah bridge-nya lah between Brandoville dan lokal partner. Aku tadinya memang di interview untuk masuk ke perusahaan lokal partner, tapi dia bilang, waduh kamu masih muda, katanya gitu. Kalau di sini orangnya udah pada tua-tua, kata dia gitu. Di perusahaan lokal partner itu, kamu mau nggak? Kita punya lagi baru banget buka perusahaan animasi, sepertinya lebih fun untuk kamu yang kebetulan masih muda gitu. Waktu itu aku masuk juga kayak berapa sih, kayak masih 2 tahun pasca lulus kuliah lah waktu itu. Jadi kata dia kayaknya lebih cocok deh kamu untuk bantuin di situ gitu, dan memang butuh juga orang untuk bisnis side-nya, kata dia gitu. Akhirnya gue masuk dan out of nowhere gak ngerti apa-apa tentang animation, game, art, apapun, karena jauh banget sama pengalaman kerja aku yang sebelumnya. Background aku tuh risk analyst, jadi kayak
data gitu. Oh, oke. Jadi jauh banget kan. Kayak aku tuh dulu kayak expertise memang finance data gitu-gitu, tiba-tiba masuk ke industri animation and game gitu yang benar-benar beda. Jadi kecemplung sih, tapi ya gitulah, ternyata ada suka dukanya dan tiba-tiba kecemplungnya sampai nyaris 5 tahun gitu. Itu sekalian Tapi nyelam tutup ya. ya, Bang. Sekalian nyelam itu mah. Iya, betul. Oh, alah gitu. Nah, ini yang satunya nih Mbak, yang satunya berkacamata yang ada tindiknya nih gimana nih dari awal nih? Awalnya gara-gara COVID ya kan, nggak bisa kemana-mana. Emang terjadi layoff di hidup gue kayak hampir tiap tahun terjadi. Jadi makanya pas di bibir di layoff, udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Di layoff dulu kerjaan gue. Di level biasanya. Hobi gitu kayaknya. Iya. Emang kan agak susah kan nyari-nyari kerja, terus kebetulan Vivi hire rigging tuh. Ya udah akhirnya coba tektokan waktu itu sama Ramadan. Yo, Hai Rama. Hai. Yoi, shout out to Rama. Shout out. Iya. Shout out. Terus pernah ngerjain proyeknya Rama juga dari luar, terus tektokan dia tuh langsung Vivi lagi hire rigging nih gitu, rigger. Oh ya udah coba apply, fotonya di interview sama kasih. Oh. Makasih makanya waktu itu ya. Iya. Wow, ternyata. Makasih Pak, sama ada satu lagi Ansia namanya udah. Terus masuk tapi WFO. Jadi kan udah agak-agak kendor tuh. Jadi setengah-setengah. Jadi karena gue rigger sendiri di Vivi, jadi mau nggak mau gue masuk. Oh, I see. Berarti Kantor. berarti apa namanya, masuknya itu malah ketemunya sama si Kashifa ini. Oh. Dulu gue pernah HR waktu di Brandoville. Oh gitu. Aku pernah di HR. Makanya aku dulu kayak nge-interview hampir semua artis sih. Wow. Yang masuk TV. Tahun sampai aku tuh jadi HR tuh sampai 2022 deh kalau nggak salah. Itu kalau mau tahu masuk dari tahun berapa ya, Kashifa? Aku dari 2019. Oh, si Shali 2021 berarti. Gue 2021 ya. Oh. Makanya masih bagian yang interview kasih Pak. Oh. Iya, Mas. I see. Terus setelah aku pindah ke business development udah jarang nge-interview. Oh, emang di sana itu nggak satu job desk atau bagaimana? Kalau untuk manajemen tuh sebenarnya lebih kayak suka-suka bosnya sih. Jadi kan bisa waktu itu awal tuh gue masuk tuh kayaknya awalnya tuh masih operations tuh gue. Jadi kayak bener-bener operations tuh general banget. Kerjaannya general banget lah. Terus waktu itu udah mulai lumayan banyak project. Kayak waduh kita butuh hiring banyak orang nih, requirement-nya gitu. Kayak ya udah deh Shivana, lu kayaknya kan lu lumayan bisa tuh approach orang, hiring orang, lu pegang HR dulu gitu. Terus aku pegang HR. Terus kita butuh bisnis lagi nih. Kita butuh more project, lu business development deh biar lu approach klien. Gue pindahin lagi. Dulu perjalanan aku di Brandoville kayak gitulah kurang lebih. Jadi tergantung nih perusahaan lagi urgentnya di mana. Dulu gue sering dipindahin ke posisi-posisi itu. Waduh, gokil. Emang apa namanya? Pindah-pindah. Iya, dari awal ini ya pindah-pindah Multi gitu talent ya. ya? Iya, multi talent ya. Iya. Itu emang kekurangan orang kah atau kenapa nggak hire lagi tuh gitu? Di hire orang, cuman entah kenapa kalau misalnya ada tugas-tugas strategis itu kayak gue selalu kecipratan gitu sama bos yang di atas dulu. Orangnya tipikal yang nggak gampang percaya langsung, misalnya orang baru terus ada tugas yang urgent langsung dikasih ke dia gitu tuh enggak, dia tipikalnya kayak gitu kalau untuk dari segi manajemen gitu. Berarti manajemen sama ini itu beda tempatkah atau gimana tuh maksudnya tuh sama artis? Tugasnya dibedain ya, pasti satu tugasnya dibedain, kedua cara dia nge-manage orangnya juga beda. Antara ke manajemen dan ke artis gitu. Kalau manajemen itu benar-benar kita lah yang paling sering berhadapan dengan bos itu.
Oh. Nah, ini nih. Ini yang aku mau tanya nih. Mohon maaf lahir batin nih ya. CEO-nya Saha. Iya kan? CEO itu yang asli itu Saha sih gitu. Kan kita tahu ya gitu dengan hangatnya berita yang lagi panas ini ya kan. Itu karena kan jujur aku pribadi orang nggak tahu ya gitu. Dan kita cuma dengar dari berita terus dari simpang siurnya gitu. Nah, ini topiknya naik nih gitu kan. Dan keungkaplah 2 nama itu gitu. Nah, itu gimana tuh kalau yang dari teman-teman di sini sendiri nih? Jadi itu sih ya memang secara struktur ya, secara legal itu memang Kenlay. Jadi Cherry ini sebenarnya kalau di struktur direksi perusahaan itu nggak ada nama dia. Jadi nama dia adanya di Commissioner Board, which is dia itu sebenarnya pemegang saham minor, bukan mayor ya, minor. Gitu. Jadi dia tuh simply istrinya CEO aja yang memang kebetulan mengontrol suaminya di situ gitu loh. Tapi secara struktur di organisasi perusahaan nama dia itu sebenarnya nggak ada di direksi gitu sih. Oh, berarti yang hanya aku jadi malah timbul pertanyaan lagi nih ya kan? Nah, dengan berita yang lagi panasnya ini nih gitu. Ya kan satu nama yang namanya Cherry Lai ini kan hangat banget nih gitu ya kan, hangat banget nih, udah kayak lagi digoreng banget nih gitu kan, dan kasusnya kan udah kemana-mana ya, kita tahu semuanya itu, bahkan si Kristanya pun gitu itu udah masuk di YouTube sebelah tuh yang which is itu e-commerce gitu kan gitu, dan dia udah speak up sampai sejauh itu loh, dan dia berani untuk speak up dan shout out lah buat Krista ya kan, hello Krista gitu. Kamu jagoan, ya kan, keren kalian, ya kan, teman-teman yang udah speak up juga keren kalian gitu ya kan. Aku jadi timbul pertanyaan nih gitu, kok bisa gitu, yang tidak ada dalam hierarki, kok jadi yang paling atas nih? Iya dong, ya kan, jadi pertanyaan semuanya nih gitu, maksudnya tuh, ini berarti kalau misalkan katakanlah si Ken lainnya itu, kok bisa nih, ini ada di paling atas nih, how, gimana nih, kok aneh banget gitu. Yang jadi pertanyaan kan seperti itu ya gitu. Kalau bisa atau gak bisa memang secara legal, secara teori harusnya nggak bisa ya. Yang namanya komisaris kan, kalau kita orang awam yang tahu komisaris itu nggak bekerja gitu di perusahaan. Maksudnya fungsi mereka adalah pengawasan, bukan bekerja ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh karyawan. Itu kan beda ya, nggak kayak gitu. Cuman dia ini memang tidak menghargai yang namanya apa ya, gue nggak bisa bilang nggak menghargai hukum lah istilahnya gitu. Kalau yang tertulisnya apa, dia itu nggak ngikutin itu, tapi dia ngikutin apa yang dia mau gitu. Dia tuh kayak apa ya, dia tuh akan melakukan sesuatu asalkan tujuannya tercapai gitu. Termasuk misalnya mungkin dia juga gregetan gitu ya, kayak ngelihat suaminya kayak gini, dia tuh pengennya kayak gitu, jadi dia tuh nggak bisa diem lihat suaminya melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia pasti selalu intervensi apapun tindakan suaminya gitu, termasuk sampai ke ranah profesional. Jadi memang dia tuh tipikal istri-istri yang memang kalau ini mungkin lebih ke personal ya masuknya. Jadi kayak dia tipikal istri yang selalu intervensi apapun urusan suaminya, karena memang selama aku memang kebetulan kerja sama dua-duanya nih, apalagi kalau kan di bisnis memang kalau urusan kayak handle klien atau apa-apa ini tuh aku selalu tektokannya tuh sama Kenlay sebenarnya, karena kan dia CEO kan. Tapi apa-apa tuh Kenlay juga ujung-ujungnya selalu minta approval dulu sama Cherry Lai gitu. Dia juga orangnya yang kayak gitu. Aku nggak tahu apakah dia takut sama istrinya atau gimana, tapi untuk segala macam keputusan yang sifatnya strategik itu sepertinya memang komando tertinggi itu ada di Cherry Lai. Karena apa-apa yang misalnya aku minta approval Ken, nanti dia bilang please ask Cherry, dia pasti kayak gitu. Gitu. Kalaupun misalnya dia nggak nyuruh aku Cherry, tapi ujung-ujungnya pasti tiba-tiba Cherry ini intervensi, karena kebetulan aku punya grup nih, isinya cuma aku bertiga, aku, Cherry sama Ken. Jadi kalau aku komunikasi sama Ken itu
Cherry harus tahu apa aja yang aku diskusiin sama Ken gitu, termasuk biasanya kalau itu kan urusan-urusan sama klien atau apa gitu. I see. Itu berarti emang Cherry itu selalu punya komando gitu ya untuk mengintervensi gitu. I see. Itu berarti si Ken itu termasuk kayak lu ngap SSTI, suami-suami Waduh. takut istri. Kami kita mah Bapak jangan ini dong. Suami-suami. Iya, gokil ya. Oh, jadi asalnya seperti itu. Oh, jadi emang secara hierarki itu CEO-nya itu memang si Ken gitu. Cuman entah mengapa tuh seiring berjalannya waktu si Cherry ini gatel, ya kan. Jadi pengen colek-colek nih gini. Lu kerjain apa sih? Colek A. Lu kerjain apa sih? Colek A. Kayak gitu ya. Iya kan begitu. Tapi setahu aku dulu tuh Cherry itu nggak begitu ngurusin production, walaupun ngurusin, tapi dia lebih ngurusin ke personal si artisnya. Kayak mungkin yang udah ada yang cerita-cerita lah, dia ngadu domba ini segala macem lebih. Terus pengen tahu kehidupan personal artis itu tuh dia memang dia itu hobi kayak ngorek-ngorek kehidupan personal orang. Nah, tapi kalau misalnya ranah kerjaan, setahu aku dia tuh nggak banyak ikut campur. Tapi makin kesini dia tuh kayak harus tahu semuanya, harus ikut campur semuanya tuh dia yang ngotak-ngatik gitu, sampai ke sitting plan aja loh, sampai ke kan sempat di HR ya. Itu tuh lu duduk di sebelah siapa, itu dia yang ngatur. Aduh. Per artis. Waduh. Iya. Gue yang dioper-oper terus atas bawah. Wah, valid ya. Jadi valid nih ya. Iya, aku tahu karena dulu aku juga yang kayak dia nanti minta tolong pindahin si ini ke sebelah ini, jangan dia nggak bagus kalau di sebelah ini karena dia bad impact misalnya kayak gitu. Dia tuh benar-benar ngurusinnya kayak gitu. Terus nanti kita pindahin gitu. Ubah lagi plan-nya gitu. Sorry Kak, agak motong. Kok bisa tahu dia bad impact sama enggaknya tuh gimana? Sedangkan dia nggak turun di produksi. How? Jujur gue nggak tahu itu dari mana. Dia juga kadang-kadang suka tiba-tiba menggosip kan. Maksudnya kayaknya teman-teman yang lain juga tahu. Tiba-tiba dia ngajak meeting terus lu tahu gak si ini kayak gini. Dia tuh kayak entah. Gue tuh juga kadang-kadang bingung. Dia tuh entah tahu dari ada informan, apakah dia spekulasi. Karena kadang-kadang gue juga pernah denger nih ada teman-teman yang diadu domba, katanya nggak ada yang tahu, tapi tiba-tiba berita itu ada gitu. Entah itu spekulasi atau dia halu atau apa, terus dibikin-bikin ada informan, dan sehingga benar-benar terjadilah perpecahan di antara karyawan. Itu tuh memang happen sih. Berarti ini ya David at Emperor ya, anjay ya kan. Kotak-kotak. Artinya apa tuh? Dilarang merokok. BTW Siva itu translator gue ke Misteri. Soalnya gue gak ngerti bahasa Misteri sama sekali, sumpah. Oh iya? Bahasanya bahasa Inggris biasa kan atau aneh? Inggris biasa, tapi ada logatnya gimana gitu, jadi suka nggak jelas gitu ngomongnya. Dia ngomong apa sih kasih parah sini. Jujur. Google sampai nggak dia ngerti. I see. Kalau kalian baca chatnya pusing nggak sih? Pusing, bener, iya. Pusing kan, bahasa Inggris itu kayak bukan yang kita pelajari gitu. Cuman aku udah kelamaan kerja sama dia dan lumayan intens ya, setiap hari chatan gitu sama kerja sama dia. Jadi lama-lama biasa gitu, dan lama-lama ngerti sampai ke typo ya, gue ngerti maksudnya ini gitu. Gue tuh pernah nih ada kejadian, kalau nggak salah bikin postingan atau bikin email. Waktu itu disuruh kirim email hari Natal ke klien-klien. Dia tuh kekeh kalau Merry Christmas M-nya itu gak boleh huruf gede. Padahal kan biasanya kalau yang kita lihat gitu ya, dia tuh memang suka membahas atau menjadikan sesuatu jadi sebuah isu yang besar. Padahal itu hal kecil, kayak menurut kita kecil ya, kayak Merry Christmas. Waktu itu gue bilang, gue bikin, jadi kan kalau aku kayak misalnya aku mau ngirim ucapan nih ke klien, karena itu dikirimnya ke banyak klien. Terus aku kasih lihat nih, gue mau ngucapinnya kayak gini.
oke gak? Terus dia mempermasalahkan tulisan Merry Christmas aku karena M-nya kecil, M-nya gede. Terus kata menurut dia nggak boleh gede. Terus kayak gue bilang, tapi ini reference-nya, aku sampai kayak nunjukin link-linknya harusnya kayak gimana, itu harusnya gede. Terus dia kayak malah jadi kayak isu deh, bisa ujung-ujungnya jadi dipanggil meeting atau apa. Pokoknya ribet. Jadi kayak udahlah kalau kayak gitu biar kerjaan gue cepet kelar dan biar gak bawa-bawa orang. Soalnya kalau kayak gitu kadang-kadang bukan urusan dia sama aku doang, tapi nanti kayak anak timku dibawa apa, kan aku capek ya dan bikin kerjaan jadi gak kelar-kelar. Jadi kayak yaudah itu makanya kalau ngeliat chatan anak-anak BV yang di bukti-bukti itu, mereka biasanya kalau dia ngobrol-ngobrol paling yes understood, I'm sorry, paling kayak gitu-gitu kan. Karena itu kalau nggak kayak gitu aduh panjang gitu. Aku udah paham banget kenapa teman-teman kayak gitu jawabnya gitu. Soalnya kan gue pernah di WhatsApp sama dia. Terus gue lupa naruh spasi di antara titik. Aduh. Mrs. Cherry itu diomelin. Coba kamu ulangin lagi sekali nyebut nama saya. Oh, MD, apa yang salah? Gue cari-cari. Di caps lock sama dia spasi. Tolong spasi. Apa sih? Gara-gara spasi gue harus ngulang kata-katanya. Segitunya ya. Waduh. Iya memang segitunya. Setiap anak baru nih, misalnya ada karyawan baru nih masuk Brandoville, kalau yang di manajemen ya, terus dia tiba-tiba harus berurusan, harus ngechat Cherry gitu-gitu, terus sampai harus minta QC ke senior atau minta ke aku, Kak coba ini udah bener belum, karena kalau salah nanti bukan dia doang yang dimarahin, satu kantor tuh kayaknya dimarahin. satu kantor. Kayak senior lo gak ngajarin ya gimana cara ngechat gue gitu loh. Itu aja dipermasalahin ya? Permasalahin yang kayak pasti apa segala macam, huruf gede, huruf kecil, apa Mrs. panggilan dia kan harus pakai Mrs.an ya gitu. Mrs. Seres kali Mrs. Nggak di endorse, tolong. Oh iya maaf. Masuk ya, ntar. Aku kayak buat Cherry, nanti juga buat Cherry masuk. Iya. Oh berarti sampai segitunya ya, gila. Iya. Jujur kan yang nemuin si Krista di Canva sama yang udah kita lihat ya, paling teman-teman di sini juga yang nonton itu udah pasti ngelihat lah ya fullnya di e-commerce seperti apa ya kan. Itu segila apa tuh yang namanya featuring lah itu gitu kayak kan. Itu kita udah tahu tuh gitu. Oh ternyata itu beneran valid, Bray. Gila. Parah. Disclaimer ini udah diizinin sama Krista. Waktu itu gue udah chat Krista buat bahas, terus kata dia ya udah lu ceritain aja sesuai perspektif dari karyawan gitu. Oh iya gitu ya guys ya gitu. Disclaimer, kita ini berani nayangin gitu karena sudah izin sama si Kristanya gitu. Nanti kalau misalnya ini kita tayangin nanti, editor tolong ya. Ngomong ke diri sendiri Bapak ini. Kita udah chatan sama Krista juga sebelumnya, dan kita juga udah coba kontak Kasifanya juga, dan alhamdulillahnya Kasifa juga mau datang ya. Kalau untuk kasusnya Krista ini, sebelum masuk ke kasusnya Krista deh gitu, itu selain kasusnya Krista itu ada nggak nih yang lain kasus-kasus yang seperti itu tuh? Dari kan kayak Kasifa kan dari 2019 nih, ya kan, sampai tahun yang Kasifa resign itu sama si Shali nih dari 2020 nih gitu. 2021 ya Shal, sorry. Itu 2021 itu kasus-kasus yang mungkin ya kan yang kayak Krista gitu, kayak si teman-teman yang lain yang ada di sana gitu. Itu ada nggak sih yang lain seperti itu? Kalau fisik ya yang sampai pakai tangan dia sendiri, kebetulan pas itu kejadian pun gue udah resign. Kan gue resign Februari 2024 ya. Jadi gue udah nggak di situ pas kejadian yang dia main fisik pakai tangan dia sendiri ke karyawan. Itu tuh yang aku tahu Krista doang ya. Nggak tahu yang lain apa ada yang nggak speak up apa gimana, nggak tahu. Cuman yang speak up dan yang baik yang ada saksinya yang ngelihat itu memang Krista doang. Tapi sebelumnya kalau korban-korban yang lain ya nggak ke fisik ya, lebih banyak kayak mungkin ke verbal dan lebih banyak tekanan mental sih. Dia tuh memang bener-bener main psikologis gitu loh kalau jatuhin mental orang. Gitu. I see. Berarti katakanlah yang Krista itu yang paling parahnya lah ya gitu, sampai di komen untuk
apa namanya, ya lo harus sorry ya gitu, sampai untuk ada videonya itu yang kita lihat dan Iya, sebagainya. Itu kan parah banget tuh ya. Itu bukan manusia sih itu yang nyuruh sih, gila. Itu kan. Jadi sebelumnya itu berarti memang untuk secara verbal, secara ini itu dia sudah biasa mengungkapkan itu ya gitu. Kalau verbal sih jauh dari 2019 memang dia kasar ya, maksudnya sering ngomong. Iya, maksudnya kalau gue gak tahu ya kalau dia artis, tapi kalau di grup manajemen tuh memang dia suka begitu, suka yang marah-marah parah, terus kayak pakai kata-kata kasar. Lama-lama tuh gue sampai bukannya mau menormalisasi, of course itu nggak normal, cuman karena mungkin saking seringnya tuh sampai mati rasa, atau gak sih dia ngomongnya. Jadi ini ya, kebas ya. Dengernya. Yes. Kalau itu yang terjadi di gue sih, nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau perspektif gue pribadi, saking seringnya dia kayak gitu ya, of course gue ada juga masa-masa down-nya, ada juga ininya itu sering. Cuman tuh lama-lama tuh sampai kebas saking dia seringnya marah-marah, sering-seringnya ngasih SP, sering Anjir. apalagi Oke. ngasih SP. Marah itu tuh kayak saking seringnya tuh udah kebas sampai tuh SP. Ya udahlah, sampai kalau gue tuh gue dapet 5 email SP, ya udahlah, udah sampai kayak gitu, tau gak sih? Oh. Saking Gue udah SP3. Lu udah SP3 Sal. Jangan kasih gue lagi gue SP3. Ya udah, gue juga pernah kena SP kok. Padahal gue gak pernah telat tau. Oh. Oh, jadi kalau di BV kalau telat kena SP ya berarti? Atau ada berapa kali gitu? Berapa kali gitu ya, gue juga sampai lupa ya, tapi berapa kali tuh dihitungnya SP gitu sih, inget gue. Oh. Oh iya, telat tuh isu banget di BV. Oh. Isu banget. Wah, gila. Nah, ini pertanyaan dari aku pribadi dan mungkin dari teman-teman yang di sini juga ya, gitu ya kan. Ya. Sorry to say ya, maaf banget buat teman-teman yang jadi korban juga dan sebagainya. Itu kan jadi kayak, katakanlah jadi kayak slave ya, kayak perbudakan gitu kan, hitungannya kan bisa dibilang seperti itu, dan itu kan memang tidak bisa dinormalisasi lah, harusnya lah gitu. Iya dong. Nah, kok bisa gitu, maksudnya ini jadi pertanyaan aku juga ini. Awal mulanya tuh kayak gimana, anjir lah gitu, kok bisa sih gitu loh. Iya, memang sebenarnya yang tadi aku mention, dia tuh sebenarnya punya lokal partner di sini. Di Indonesia. Cuma at the end of the day, kebetulan aku juga komunikasi sama si lokal partner ini baru setelah Blandofil tutup, aku baru komunikasi lagi sama dia. Jadi pas Blandofil mau tutup itu sebenarnya dari dari bulan Juli itu gue udah nggak ada ya, cuman aku dengar dari teman-teman yang di situ, dari yang teman-teman yang masih dalam. Sebenarnya dari Juli itu Blandofil udah tutup. Tapi dia itu masih beroperasi sampai Agustus ya, Sal. Lu sampai Agustus masih di sana nggak? Iya kan? Saya lihat sampai sekarang katanya ya, Sal. Lu sampai sekarang kan katanya kan. Langsung polis kan gue. Masih di Sumpah gue sekolah. pengen lu masih tahu. masih bertahan gue di situ. Loyal banget kayaknya tuh. Loyal banget, parah. Ini namanya namanya kan Dasyalilai. Gue dikenteng anjir. Tapi bener ya, sampai Agustus saya gue konfirmasi nih sama yang. Nah, jadi tuh IT-nya itu karena buat bersih-bersih. Kan harus ada di komputer segala macam kan dicabutin pas Agustus kasih. Kita ngobrol itu pas lagi Juli akhir ngobrol sama si lokal investor itu. Lokal partner lah. Nah, tapi dia masih tahu aku tuh, dia tuh sampai yang aku dengar, please correct me if I'm wrong teman-teman. Jadi kalau yang aku dengar tuh katanya sampai Agustus tuh dia masih bossy lah, masih bossing around anak-anak BV yang masih di situ sampai Agustus tuh kayak sih masih kejadian si Krista di itu juga sampai Agustus tuh masih terjadi. Setahu gue sampai awal-awal Agustus tuh dia tuh si Krista tuh masih under influence-nya si Cherry inilah gitu. Nah, padahal dari bulan Juli itu sebenarnya si Cherry ini udah nggak punya kuasa atas Blandofil. Jadi udah diputus lah sama si lokal partner ini gitu. Cuman dia masih
bossing around sampai akhirnya karyawan yang di Brandoville tuh spill ke si lokal partnernya. Jadi lokal partnernya ini nggak tahu sebenarnya kelakuan Cherry ini selama ini tuh gimana gitu loh. Dia tuh nggak tahu kalau karyawan tuh benar-benar di pressure, dimainin mentalnya segala macam. Dia tuh nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya ada beberapa karyawan speak up, nge-spill semuanya ke lokal partner, dan lokal partner tuh langsung kayak sedih banget pas tahu ini, langsung kayak kaget lah ya. Aku bahkan aku chatan kan sama lokal partner ini sampai pas kejadian Brandoville tutup. Kayak bilang, gue sampai trouble sleeping, gue tuh sampai nggak bisa tidur katanya karena tahu kejadian ini. Jadi tuh sebenarnya belakangan ini, dan memang akses karyawan ke lokal partner ini benar-benar dibatasin banget. Jadi tuh lokal partner tuh nggak tahu apa yang terjadi di dalam Brandoville. Jadi ibaratnya si lokal partner tuh benar-benar cuma buat supply uang aja, supply uang sama bantu payroll. Karena di Brandoville tuh nggak ada, di kantor yang di Sumenep itu sama yang di both yang di Sumenep dan yang di Kebayoran Lama itu tuh kita nggak punya payroll. Jadi kita disupport sama lokal partner kita untuk payrollnya gitu. Makanya kayaknya fungsinya cuma itu aja, tapi other than that dia tuh nggak bisa kontrol karena aksesnya di revoke. Bahkan si lokal partner kita aja fingerprintnya dihilangkan, nggak bisa masuk sembarangan ke kantor Brandoville gitu. Dan kita juga karyawan juga nggak boleh komunikasi langsung, jadi apa-apa tuh jadi cuma bisa Cherry lah yang komunikasi langsung sama si lokal partner gitu. Gitu deh. Jadi sebenarnya ada lokal partnernya, dialah yang bikin Brandoville bisa ada, dia bisa datang ke sini, bikin kita segala macam, buka usaha di sini bareng, sharing modal sama dia. Cuman dia benar-benar si lokal partner ini sengaja juga dimanipulasi sama Cherry ini. Jadi dia nggak bisa punya akses untuk mengontrol yang ada di Brandoville. Dan kita juga karyawan sering banget bilang-bilang, jangan berhubungan sama mereka, mereka toksik gini. Hati-hati, lu bahaya kalau hubungan sama mereka, lebih baik gak usah. Jadi makanya yang komunikasi sama lokal partner cuma Cherry. Kebetulan aku lumayan berkomunikasi sama dia. Cuman kan waktu itu kejadian pas lagi huru-haranya ini aku udah resign-nya. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kayak waktu begitu kebetulan jadi sempat ya Salkan waktu itu si Cherry ini nahan, nggak mau ngasih pesangon, bukan nggak mau ngasih pesangon, nggak mau nutup terus ngasih pesangon ya. Iya. Lu tahu nggak? Tahu. Jadi anak-anak tuh dibilang gini, kalian ini mau in atau out gitu lah istilahnya. Kalau misalnya in, lo masih trust sama gua nih, sama kita katanya. Kalau lo out, ya udah, lo nggak dapet pesangon. Lo tanda tangan dari si lokal partner ini, lo nggak bakal dapet pesangon, dibilang gitu. Anjir. Makanya mungkin yang memang yang masih udah berkeluarga dan udah masih ada tanggung-tanggungan lain-lainnya kan takut ya udah pada in, tapi nggak tahu nih kita arahnya mau kemana karena si Cherry dan Ken lainnya itu juga udah nggak ada di Menteng. Itu juga bingung komunikasinya, dan gue waktu itu emang nggak ada di grup key person. Gue di Depak kayaknya. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Cuman tahu si bos lagi nginep di sini nih gitu. Cuman tahu gitu doang. Jadi udah nonton dan nanya sama head departemennya juga, dia nggak tahu, gue juga nggak tahu gimana mau arahnya mau kemana katanya. Cuman makasih banget kalian tuh masih bertahan gitu. Terus akhirnya sampai endingnya si lokal partner ini akhirnya tahu kejadian itu dan ngobrol sama artis-artis itu juga sampai nangis mereka. Sama lawyernya itu nangis ke Siva waktu itu. Iya. Karena aku chatan juga sama dia pas kejadian. Jadi si Alicia tuh pas jadi kan si lokal partner katanya datang, terus besoknya mau eksekusi kan, maksudnya mau langsung udah tutup biar semuanya tanda tangan kan. Itu tuh malamnya Alicia nelfon aku. Kayak gue bingung banget harus ngikutin siapa, kata dia gitu. Nah makanya dari situlah gue kontakkan sama lokal partner ini, what happened sih gitu, kata gue gitu. Terus akhirnya gue dikasih tahu tuh dari semuanya dari kedua sisi, dan
akhirnya gue juga bilang, menurut gue lu ikutin lokal partner karena dia itu WNA, nggak punya wewenang apa-apa. Kalau udah kayak gitu dia udah nggak punya wewenang. Itu ikutin lokal partner dan percaya sama dia gitu. Toh tidaknya si lokal partner ini pasti akan taat hukum gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak hak lu pasti iniin lah, bakal dipenuhin ya, gitu. Benar. Akhirnya ya sebenarnya mereka si lokal partner ini at the end of the day yang memperjuangkan haknya karyawan lah gitu justru. Oke. Berarti kalau boleh aku rangkum dikit ya gitu. Selama itu lokal partner nggak tahu kelakuannya si Cherilyn seperti apa dong? Nggak tahu. Dan dia bilang, dan si lokal partner juga bilang, kenapa kamu nggak bilang ke aku dari awal? Sumpah aku nggak tahu apa-apa karena yang aku dengar dari Cherilyn, lu tuh begini dan bahkan gue pikir lu tuh juga part dari dia, jadi gue kan juga takut, maksudnya kayak gimana, mau ngomong gimana, mas tiba-tiba gue shortcut gitu kayak bilang ini gini kan nggak mungkin ya. Terus kita juga banyak takut ya, banyak tanda tanyanya sebenarnya dia ada di pihak siapa, kita tuh awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Oh gila ya, semanipulatif itu ya. Gila. Benar. Gimana iya dibilangin apa kayak sana orang toksik gitu. Soalnya yang jadi problem adalah jembatannya cuma dia. Dan yang di bawahnya dia itu harus percaya sama dia 100%. Jadi mau nggak mau jembatannya cuma dia, jadi bisa main ini. Jembatannya mau ke arah kemana? Itu manipulatifnya di situ. Nggak mungkin juga karyawan yang di bawah-bawah gitu kayak kita tiba-tiba ngelangkahin kan, apalagi dia udah statement gitu. Lo kalau mau komunikasi sama dia ya nggak bisa, pasti harus lewat gua kan, nggak mungkin. Kita kan juga takut ya, serba takut gitu karyawan-karyawan begitu. Lu kalau dari lu gimana, Syal? Dari lu juga takut, Syal? Malu sama tindik anjir. Iya, drop gue langsung, tindikan gue langsung kecil gitu. Ngomongin masalah ini menggerut. Atau gue langsung hilang sumpah. Tapi buat operasional sama manajemen BV gila keren banget sih sumpah. Buat kayak memperjuangkan ini juga berkat mereka juga sih. Iya. Kalau gue salut nih. Iya, mereka tuh keren banget. Mungkin kalau misalnya nggak karena operasional dan manajemen tim belakang itu, ya kita sampai sekarang mungkin lontang-lantung juga. Oke. Karena buat tanda tangan aja masih dimanipulatif, itu nggak benar tuh kata-katanya revisi. Mungkin ada komunikasi juga sama layarnya atau gimana, gue nggak tahu itu ya, di luar kuasa gue juga. Ya udah akhirnya mereka ngobrol lah sama artis-artis dan ngobrol bareng sama si lokal partner itu sampai yang kita ngeliatin sendiri si lokal partner itu pada nangis dengerin cerita kita aja. Wah gila, set ending ya. Gokil. Masalahnya nggak cuman timnya yang dimanipulatif, bro. Ini kliennya pun, lokal partnernya pun dimanipulatif. Iya. Itu majority shareholder loh. Jadi sebenarnya Kenlay dan Cherilyn ini kecil share-nya di Brandoville. Paling besar tuh si lokal partner ini, tapi dia aja yang kendalinya sebesar itu dimanipulasi sedemikian rupa, gimana kami yang di bawah-bawah. Oke. Itu berarti kalau dari sisi artis gimana, Syal? Selama di sana juga ngeliat yang seperti itu juga, Syal? Overall. Sempat lihat beberapa kali pas meeting, tapi setahun belakangan ini gue jarang banget diajakin meeting bareng. Tapi itu syukur sih, karena nggak ganggu kerjaan gue, karena gue sendirian. Kalau misalnya gue ngikutin meeting, kerjaan gue terbengkalai itu berapa jam, bisa ngikutin cuman meeting itu doang yang nggak ngebahas project masalahnya. Iya banget. Ya udah, ada untung dan enggaknya lah istilahnya gue gitu. Ya udah, kok pas lagi selama waktu sebelumnya gue ngikut, ya kalau gue ngelihat si Krista ya emang kakunya emang agak beda sih. Agak beda. Iya. Kayak misalnya tiba-tiba moodnya dia jelek kali ngeliat dia, gue nggak suka sama gaya lu sekarang, lu madep tembok. Jadi dia madep tembok. Iya, jadi ngobrol gitu kan. Iya ampun, ini kapan sadar sih dia gitu. Karena kita bisa berbuat apa-apa kalau misalnya nggak dari dianya sendiri yang sadar gitu maksudnya. Karena Krista tuh udah parah banget dimanipulasi mentalnya, udah bener-bener di brainwash-nya tuh udah parah banget dulu. Soalnya
kayak kita juga kalau lagi ngobrol gitu sama karyawan, aduh gila nih Krista bener-bener kasihan, kita juga suka lihat kan, nggak ya, gue juga pernah lihat kayak Krista tuh HP-nya dilempar sama dia gara-gara dia simply gak suka cara Krista ngechat atau apa, aku lupa ya. Waktu itu pernah depan muka aku kayak dia lempar HP Krista ke depan muka Krista, padahal dia lagi baik-baik ke karyawan yang lain tuh, lagi gak marah-marah gitu. Terus Krista datang bikin sesuatu lempar gitu, suka kayak gitu. Kita kayak kasihan ya liatnya sih Krista. Tapi waktu itu juga kita gak bisa nolong, kayak kita tuh kayak gimana ya nolongin Krista, tapi kayaknya kesannya waktu saat itu Krista juga gak mau ditolong gitu loh kesannya, karena waktu itu dia bener-bener ya under influence, dia gak bisa ngobrol sama yang lain, kita gak tahu waktu itu apa yang terjadi sama dia kan. Jadi kita tahu ya cuman dia bener-bener seorang loyalis cherry light waktu itu, anggapan outsider gitu. Anjir. Bukan nggak mau nolong. Iya. Bentar, ini tadi Sally kan tadi ngobrol soal apa? Soal meeting tuh yang lama, meeting gitu. Soalnya kalau aku baca dengar dari podcast e-commerce gitu-gitu kan katanya meetingnya lama tuh. Itu bahas apa sih? Bisa lama banget gitu. Aduh, berhubung saya nggak ngerti bahasanya, jadi kasihan sama kasih Pak ngerasain gue mulu. Dikasih Pak coba. Sumpah. Cuman yes, no. Iya, dia memang panjang banget kan kalau meeting. Tapi biasanya yang dia di meetingin itu gue udah denger 100 kali. Diulang berarti. Diulang terus kan? Iya. Yang meeting bahas lagi Billy lah, bahas lagi. Sering banget kan? Iya. Ada orang-orang tertentu yang sering banget dibahas sama dia. Case-nya gitu. Itu tapi kalau meeting kan meeting bareng-bareng rame-rame kan overall kan, otomatis kan kayak manajemen sama pastinya. Kalau artis kan nggak mungkin artisnya, tapi lead-leadnya dong, FPV dan sebagainya. Namanya itu dengan waktu yang seperti itu tuh deadline apa kabar ya? Sally dah nih, mungkin Sally kali ya. Nih Sally nih artis nih, biji mana nih Sal? Pernah ikut sendiri lagi tuh. Sendiri lagi, solo fighter lagi antum. Tapi pas setahun terakhir alhamdulillah ada junior yang bantuin. Kalau gue ya emang gue waktu itu bisa sampai nginep sampai jam 4, tapi jarang banget sih, karena kan paling sering tuh kayak modeler dan animator tuh sering banget sampai pagi. Kalau gue pernah beberapa kali doang sampai harus nginep gitu. Dan project terakhir itu sampai yang nggak, maksud gue gini, ya udah gue aja gitu, jangan junior gue ini gak usah ikut, karena gue bilang ini di rumahnya jauh banget, karena dan dia juga nggak perlu banget buat ngebantuin ini project gitu. Tapi katanya gini, nggak mereka harus tetap harus datang buat, maksudnya support lo. Ngapain cheerleaders gitu maksudnya? Cheerleaders kan apa ngerti ya? Ya udah nggak usah gitu, maksudnya gue kasihan juga nih, kalau rumah gue ke Menteng deket lah istilahnya, cuma 15 menit nyampe lah kalau misalnya nggak macet. Nah dia deh jauh banget masalahnya, dan cuman alasannya buat support Sally gitu. Tapi sebenarnya terharu sih. Gue disupport lembur. Lembur sampai pagi. Kalau sama manajemen itu dia biasanya suka ngajak keluar kayak di hotel-hotel tertentu yang udah langganan dia lah, jadi dia nggak akan diusir walaupun sampai jam 3 pagi. Sampai jam subuh gitu. Biasanya kalau sama manajemen, kalau misalnya artis kan lu lemburnya pada lembur deadline kan. Kalau manajemen itu sering diculik sama kayak diajak, dia bilangnya lu bisa dinner gak, tapi abis dinner continue lu meeting sampai pagi sampai sahur ya Pak, dengerin dia ngomong doang. Sahur anjir. Itu buat kerjaan penting, tapi buat dengerin dia ngomong gitu. Dan ngomongnya kadang-kadang kisah hidup dia dari jilid 1 sampai jilid 7 gitu. Yang itu lu udah hafal ya Kak? Iya udah hafal lah. Kayak ya hafal banget lah pokoknya. Semua topiknya. Iya. Wah gila ya. Berarti ya intinya kosong ya meetingnya. Bener gak sih? Iya, kayaknya kalau dia ngajak artis meeting pun gitu, kadang bahas personalitinya, si ini orangnya kayak gini nih, gini, dia tuh sukanya gini, kadang-kadang ngomongnya beneran kayak gitu. Anjir, setoksik itu ya. Berarti gibah itu. Iya gibah itu. Iya, bareng-bareng gibah. Kayak ada orang-orang tertentu yang dia sering banget bahas masa lalunya. Anjir.
kayak di meeting yang kayak rame-rame, lu inget gak tahun segini si ini pernah ngalamin bla 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 bla, terus gue melakukan ini. Dia tuh sering kayak gitu, dan itu jadi dibahasnya diulang-ulang terus di tiap meeting. Jadi sering banget kayak meetingnya tuh sebenarnya useless, cuma denger-dengerin kisah-kisah dia aja gitu loh. Itu berarti feels like bos yang pengen diakuin gak sih? Iya, exactly. Kayak dia bener-bener ya pengen banget diakuin. Iya gak sih? Maksudnya pengen valid nih, gue bos lu nih, kayak gitu loh. Akuin gue dong, gitu. Kesannya tuh kayak gitu gak sih? Ya. Betul. Tapi tuh di meeting tuh bahas project juga gak sih? Ada juga gak sih? Dikit. Itu dia di Kanada. Dia marah-marah sama salah satu anak BV yang ikut bisnis trip ke Kanada. Dia marah-marah banget. Waktu itu gue ya kita kan di Jakarta ya. Gue nggak ikut ke Kanada. Tapi dia marah-marah ke satu orang itu. Dia nelfon gue dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Di telepon. Marah-marah, dan gue gak tahu nih, kayak mau makan kagak bisa, mau ngapain gak bisa, bener-bener 7 jam ya udah, sampai panas banget, sampai gue loudspeaker, pegel pakai headset, copotan loudspeaker sampai kayak gitu 7 jam, sampai powerbank udah copot pasang berkali-kali. Tapi dia tuh memang kuat banget ngomong selama itu. Dan berdiri ya kali ya, berdiri bingung gitu, dia dopingnya apa ya. Mau gua. Coba kita tanya ntar ya. Kenapa lu mau bangke? Kuat soalnya kan kuat. Iya benar kuat. Nah itu yang jadi pertanyaan nih sekarang Bati. Itu waktunya itu yang kebuang, itu kan buat artis apalagi lead gitu kan. Itu kan bisa buat ceki ya. Ceki apa namanya kerjaan dan sebagainya. Itu biji mana tuh kalau misalkan kayak gitu tuh. Kan deadline gak mundur nih, mohon maaf lahir batin nih. Iya, itulah yang kenapa artis-artis jadi pada lembur, jadi pada nggak pulang. Karena ya lead-leadnya keganggu di situ gitu. Oh, karena nunggu approval ya? Ujung-ujungnya ya pasti kan kerjaan kalau nggak ini didistribusi ke junior ya nggak sih? Maksudnya kan leadnya kepake nih buat meeting lama, hilang. Nggak ada di production room, ya pasti either kerjaannya dibagi-bagi ke yang masih di bawah, masih di production room, atau ya jadi melembur bersama-sama gitu ujung-ujungnya. Tapi kan tetap aja ya Kak, kalau kayak gitu kan berarti apa namanya tetap nunggu approval dari lead atau SPV-nya dong kalau kayak gitu. Tetap nunggu juga itu hitungannya. Iya. Nah ini nih apa ngebahasin topik yang lagi hangat nih si Krista ini gitu. Berarti apa namanya yang dialamin Krista itu bener-bener kejadian ya, real ya. Maksudnya kalau dengan orang apa namanya bos-bos yang seperti itu tuh memang beneran ada, real gitu loh yang pengen diakuin dan gitu. Ada saksi matanya juga di beberapa kejadian gitu. Oke. Nah ini kalau kenapa yang saksi mata itu nggak berani speak up tuh kenapa Kak? Apa karena yang tadi dibilang itu dia takut atau nggak berani untuk ngomong, atau kayak Kristen yang tadi dibilang ini loyal banget nih sama si Cherry nih anjir gitu, apa gimana nih gitu. Jadi dari saksi matanya juga maju enggak itu mau ngomong enggak gitu loh, atau itu gimana? Sebenarnya kejadian pertama kali si saksi mata itu ngelihat si Krista benar-benar dianiaya secara fisik itu bulan Juli kemarin 2024. Itu aku udah resign dan aku udah pindah ke sini. Aku dapat message dari satu temen yang di Brandoville kayak, Kak, gue ngeliat Krista ditendang, dicekek dan sebagainya, dan gue nangis lihat itu. Terus kayak, wah gila, udah nggak benar kata gue. Dulu tuh waktu gue masih di situ, dia nggak pernah separah itu, gue nggak pernah lihat. Gue pernah lihat separah parah dia sama Krista, gue cuma pernah lihat dia ngelempar HP-nya Krista, tapi nggak pernah sampai kayak nyentuh sampai kayak nampar gitu. Gue nggak pernah lihat, dan gue shock banget kan denger itu. Ya BTW kan tadi Kak Siva bilang nih apa namanya resign di tahun 2022. 2024 itu boleh tahu Kak kenapa bisa resign kayak gitu? Apakah karena kejadian itu juga ngelihat yang udah banyak parah? Aduh tidak, mataku sudah perih ya kan lihat mata yang seperti itu ya kan, kejadian-kejadian itu, atau gimana tuh? Udah sih, kalau aku memang personal sih. Jadi kayak memang mungkin ada
beberapa teman-teman juga ada yang tahu. Tahun 2023 itu memang lagi parah sih kerjaannya waktu itu. Kayak banyak yang visit segala macam dan lain-lain, lagi berat-beratnya lah kerjaan Brand Novil 2023 tuh. Dan kebetulan aku lagi hamil waktu itu. Hamil gede. Bulan Februari atau Maret ya kejadian. Pokoknya waktu itu memang itu sering banget kan meeting sampai malam segala macam. Aku juga mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, yang apalagi artis. Aku tuh sering pergi sama Cherry keluar kantor, meeting di hotel di mana, pulangnya pagi sampai malam. Itu happen kayak pas aku lagi hamil 7 bulanan, dan sampai aku udah capek banget badan, fisik dan lain-lain gitu. Jadi aku udah capek banget. Akhirnya, dan aku juga ya aku sebenarnya nggak mau menyalahkan itu ya, tapi memang kebetulan aku pendarahan waktu itu, waktu kehamilanku 7 bulan. Jadi aku memang sampai masuk rumah sakit ya waktu itu, karena kan kondisi masih 7 bulan. Jadi pendarahan dan juga kontraksi kan. Jadi memang aku sampai masuk rumah sakit waktu itu, disuruh bed rest sama dokter. Ya lu nggak boleh kemana-mana lahiran lu kalau kemana-mana gitu. Kayak ini aku disuruh bed rest. Terus waktu itu aku tapi aku masih dapat pressure lah intinya, kayak lo harus ngerjain ini, harus ngerjain itu, harus ini. Gila. Banyak target-target yang harus tetap aku jalankan gitu. Akhirnya waktu itu kejadian aku pendarahan itu bulan Maret, seingat aku 2023, aku bilang aku resign aja deh, kata aku gitu, karena aku nggak sanggup gitu. Maksudnya aku juga bukan orang yang mau aku juga sebenarnya nggak mau ninggalin tanggung jawab aku gitu. Tapi gue udah nggak sanggup gitu, ya udah gue resign aja. Tapi aku ditahan-tahan banget, lu nggak boleh resign. Intinya dia tuh sampai benar-benar marah waktu aku bilang aku mau resign gitu. Jadi memang aku tuh pengen resign itu sebenarnya dari 2023, cuman kayak dia tuh benar-benar nahan-nahan aku gitu loh, kayak bahkan sampai bilang sampai semi meneror loh gitu istilahnya, kayak intinya gue nggak boleh resign. Terus akhirnya gue kayak gue sampai udah ngasih surat medis gue segala macam, tapi dia kayak tetap gak mau menerima alasan gue. Tapi akhirnya gue udah bodo amat, lu mau chat gue mau apa, akhirnya gue abaikan tuh. Jadi gue biarin aja, lu mau ngechat mau apa, gue bodo amat. Gue pokoknya lebih sayang sama nyawa gue dan bayi gue gitu intinya. Nah waktu itu tapi akhirnya tiba-tiba dia ngechat, dia bilang ya udah lu cuti aja gitu, maksudnya lu jangan resign, nanti lu balik lagi, intinya gitulah. Kayak intinya gue tiba-tiba dikasih boleh cuti gitu. Tapi ya kebetulan gue lahiran prematur dan bayi gue dirawat di NICU waktu itu, jadi di rumah sakit. Jadi gue nggak pulang membawa bayi waktu gue lahiran, karena gue lahiran sangat prematur ya. Dan itu kebetulan setiap hari gue harus bolak-balik ke rumah sakit, ke RSCM. Waktu itu anak aku dirawatnya di RSCM. Dan itu kan dekat kantor ya, dan aku tiap hari ke sana untuk interaksi. Dia kebetulan nanya, gimana lu udah lahiran, terus lu kemana? Dia tahu aku. Dan waktu itu aku galau kan, kayak yang namanya ibu baru lahiran, pulang nggak bawa bayi, itu tuh kayak hampa banget kan rasanya. Jadi waktu itu dia ya udah gimana kalau lu kerja aja tipis-tipis, dia bilangnya tipis-tipis, maksudnya kayak aku tuh belum sebulan lahiran, waktu itu belum, pokoknya kan cuti lahiran 3 bulan ya. Aku tuh belum 3 bulan waktu itu, dari sejak aku pendarahan lahiran dan lain-lain. Cuman dia bilang ya udah, daripada lu galau, lu bantu-bantu aja, kan lu suka kerja juga kan, katanya gitu. Ya udah, akhirnya anakku masih di NICU, aku belum 3 bulan, aku balik kerja, balik ke Brand Novil lah intinya. Tapi ternyata yang dia awalnya bilang kerjanya tipis-tipis, dan aku memang sebenarnya dikasih privilege lah
kan kita kerja sebenarnya normalnya dari jam 9 sampai jam 6. Aku tuh dibolehin datang setelah jam besuk anakku. Jadi kan jam besuk anakku itu kan jam-jam makan siang lah, jam sampai jam 1 gitu. Jadi aku tuh boleh setelah aku habis antar ASI ke rumah sakit, aku dikasih, soalnya dia baik aku di situ, aku juga langsung ih kok baik banget, aku boleh masuk siang gitu-gitu tuh gak sih. Jadi kayak aku oh iya ya, padahal sebenarnya itu hak aku juga sih kalau aku pikir-pikir lagi. Kayak iya, jadi kan aku juga kayak termanipulasi. Jadi aku ngerti kenapa Krista tuh kayak di itu, soalnya aku juga ngerasa kayak oh kok gue tiba-tiba ini dibolehin itu, tau gak sih. Jadi gue juga kayak merasakan lah dimanipulasinya. Kayak dia awalnya bilang iya nggak usah kerja berat-berat, lu pokoknya bantu tim aja, ini kayak gitu. Dan abis dari rumah sakit aja kesininya gitu, setelah lu selesai lah dengan urusan anak lu gitu. Tapi kok awal-awal ya memang nggak berat, tapi kok makin kesini kok kayak aku banyak tuntutan, harus ini itu kayak nggak ada bedanya aku dapat privilege atau enggak tuh. Sampai akhirnya sampai bulan apa ya, bulan Oktober bulan September, kebetulan 4 bulan setelah lahiran anakku meninggal. Ya 4 bulan setelah itu anakku meninggal. Terus aku cuti berduka kan, aku cuti, bahkan pas anakku meninggal tuh aku inget banget, dia meninggal tanggal 28 September. Yang pertama aku chat tuh sampai grup kerjaan aku, bukan keluarga. Aku takut banget besoknya tuh aku ada presentasi penting sama ya klien lah gitu. Sampai itu yang pertama aku chat, kayak aku bilang tolong backup gue besok presentasi jam 7 pagi. Karena aku udah segitunya, kayak bener-bener mental aku tuh dimainin banget gitu. Jadi aku sebenarnya udah gitulah, bener-bener naik turun gitulah, dimainin mental. Jadi aku paham lah perspektifnya Krista waktu itu. Terus aku cuti pun aku masih harus angkat telepon bos walaupun aku masih cuti berduka. Dan dia nelfon aku bisa berjam-jam di saat aku masih cuti berduka. Gitu. Jadi kayak setelah beberapa hari anakku meninggal, aku balik lagi ke kantor kayak biasa. Kacau banget, aku ngerasa aku depresi sih waktu itu, karena aku gampang banget marah di rumah. Begitu pulang nyampe rumah aku marah sama suami aku, sama anak anak pertama aku. Kayak aku bener-bener merasa mental aku udah gak sehat banget. Sebulan akhirnya aku ke psikolog, sebulan setelah anakku meninggal. Terus kata psikolognya bilang kayaknya kamu udah depresi deh. Dia bilang kayak gitu. Dan udah inilah kayaknya ini benar-benar kerjaan kamu yang mempengaruhi kamu banget. Terus dia bilang kapan kamu mau memproses duka kamu, kata dia gitu. Terus gue mikir oh iya ya, sebulan setelah anak aku meninggal itu aku nggak pernah nangis yang kayak sedih kayak yang kayak bener-bener anakku meninggal sampai 1 bulan itu aku benar-benar nggak, biasa aja. Kayak aku kalau ditanya orang iya nggak apa-apa, aku udah ikhlas ini kalau dia baik dari dia. Aku nggak pernah yang kayak merenung, sedih, galau gitu-gitu tuh nggak. Setelah aku sadar pas ke psikolog itu, oh ternyata sebulan ini aku nggak ada waktu untuk ngeproses kedukaan aku, karena aku benar-benar cuti. Aku masih harus diganggu kerjaan, diteleponin bos berjam-jam. Akhirnya di situ psikolog aku nyaranin coba deh kamu jangan matiin HP, kata dia gitu. Jangan detox dulu dari kerjaan selama, dia waktu itu sampai ngasih suruh aku istirahat 3 hari atau berapa hari gitu, dan nggak boleh terpapar kerjaan sama sekali. Dari situ aku mikir, aku ngobrol sama suami aku kayak kayaknya memang kerjaan gue, aku sadar di situ kerjaan gue nggak benar. Di situ akhirnya aku ngajuin resign bulan Oktober itu gitu. Akhirnya baru di approve dan boleh totally pergi itu Februari gitu. Jadi karena itu sih kalau aku pribadi kenapa aku akhirnya resign, dan apa yang terjadi sama aku itu yang terjadi sama aku. Aku juga sorry banget ya Latifah. Bukannya maksudnya nggak aware gitu ya selama ada kejadian itu. Gue kemarin juga shock denger
cerita kasih yang kayak gitu. Kan sebelumnya juga udah dengerin kan. Cuman maksudnya sebelum itu gue bener-bener nggak tahu gitu dengan kejadian dukanya kasih gitu. Karena emang gak kelihatan banget, makanya gue bingung pas kemarin. Serius sampai harus nanya 3 kali. Serius gitu ya, serius. Jadi maksudnya bukan nggak aware sama kasih atau gimana ya kemarin. Gitu. Karena emang kasih juga nggak kelihatan. Biasa aja. Iya. Wah gila. Dan gue juga memang kalau ke kantor ya biasa aja, bukan yang kayak di kantor gue sedih-sedih, gue nggak kayak gitu orangnya. Ya gitu, tapi ternyata itu juga salah. Kalau menurut psikolog gue nggak memproses kedukaan gue gitu, karena gue kalau udah biasa aja gitu guys sih. Gini, sebelumnya minta maaf banget ya Kak Siva, kita gitu dari langsung itu nggak tahu nih kalau untuk sampai kayak gininya. Kirain dari kita tuh oh ya karena si Kak Siva udah ngeliat itu dengan mata kepala capek jadi mau resign aja. Enggak, ternyata sedalam ini. Jadi kita terus berduka juga ya Kak untuk kehilangan bayinya gitu. Minta maaf kalau kita memang harus membuka ini gitu. Dan ini gimana nih, ini aman gak nih kira-kira nih kalau untuk di-share nih? Takutnya nanti harus di-share ini. Oh ini harus di-share. Anjir. Tapi ya maksudnya gue juga gak bilang gue gara-gara overwork, mungkin juga itu memang udah takdir Allah, cuman gue gak tahu ya gimana. Enggak. Cuman sorry motong Kak. Jadi kan kalau yang aku tangkap nih, bukan sebenarnya Kak Siva ini tahu kalau itu overwork, tapi dengan katakanlah dedikasinya lah ya, dengan gak enak dan tanggung jawabnya dia gitu. Kak Siva ini jadi ada pikiran yang ini aku juga masih ada ini nih karena manipulatifnya tadi itu balik lagi gitu. Kebayang nggak sih maksudnya? Iya. Jadi Kak Siva ini berpikirnya ya aku harus juga harus profesional kayak gini nih, tapi aku juga harus berduka nih. Gimana nih harus nyimbangnya nih? Jadi lebih berat kerjaan dan menurut psikolognya Kak Siva itu salah gitu. Yang benar ya harusnya berduka gitu dan harusnya kantor mengerti. Logiknya kan seperti itu gitu. Iya. Tapi mungkin aku juga baru tahu setelah aku resign, Alicia tuh nunjukin screenshot yang itu, dan itu kayak berarti bener ya psikolog gue kan yang dia bilang intinya there's no way we pay for her sad mood yang kayak gitu, yang itu screenshotnya lumayan beredar juga yang kayak ya kan I know. Ya, tapi there's no way we pay her for her sad mood yang kayak gitu kan. Dan itu gue kayak ya dah, berarti valid sih apa yang gue lakuin, ini udah benar. Iya ini balik lagi ya Kak Siva, kita mohon maaf kita nggak tahu gitu, kita turut berduka soal sama ininya kejadian itu, minta maaf dalam-dalamnya sama gue. Iya. Sama gue. Ini juga kayak biar yang lain juga aware, apalagi kayak perempuan tuh rentan banget terhadap isu ini gitu loh. Ibu-ibu gitu, kadang-kadang tuh mereka suka bingung gitu loh, kayak bener gak sih yang gue lakuin gitu. Kayak gue juga sebagai ibu tuh gue juga bingung, tau gak waktu itu kayak di sisi lain pengennya profesional, di sisi lain juga gue sebagai ibu tuh gue gimana harusnya, itu tuh kayak bingung. Jadi mungkin gue juga share ya, mungkin teman-teman atau tamu perempuan yang ada di industri ini juga aware akan isu ini. It's okay gitu. Oke. Udah ini ya guys ya, disclaimer udah dibolehin ya berarti ya. Takutnya nanti aku di-share begini antum kurangin. Ini udah ya. Takutnya nanti ada yang ngomongan kayak gitu Kak, ya kan gitu. Netizen biasa kan gitu. Netizen biasa ya kan kayak gitu. Tapi yang setahu aku ya Kak, kalau misalkan di studio atau di industri kayak gitu, dimanapun gitu, itu ada yang namanya cuti nikah, cuti kelahiran, itu kan ada tuh harusnya kan, gitu kan. Gitu. Itu kemana? Kalau cuti bisa sampai di telepon, itu buat aku sih. Aneh sih gitu. Iya makanya. Itu aneh banget sih Kak. Itulah ya lemahnya perlindungan ketenagakerjaan kita. Iya, karena gue juga kemarin sempat meeting sama LBH gitu, kayak banyak pasal-pasal tuh yang nggak di cover gitu loh, yang isu-isu yang nggak di cover sama hukum ketenagakerjaan kita gitu. Jadi kayak memang menurut gue semoga nih ya dengan ada kejadian ini jangan ada korban lagi, dan bener-bener deh hukum ketenagakerjaan kalau bisa evaluasi tolong. Gokil, ini fakta baru nih terungkap.
Kalau Sally sendiri kalau produksi kalau cuti juga di ini nggak dikejar-kejar deadline, ditanyain? Deadline pasti sih. Biasanya gue kalau cuti emang ngelarin dulu baru boleh cuti, dan itu pernah di meetingin juga. Kalau mau cuti sebulan sebelumnya ya. sedangkan gue nggak sengaja itu ngambil cuti itu bener-bener pas banget sebulan gue mau pergi. Terus itu diomelin. Kalau bisa sebulan sebelumnya ya. Aduh, gue udah bingung. Gue tahu maksudnya tuh topiknya tuh mau bahas gue, tapi kan yang tahu cuman baru beberapa doang kan. Jadinya gue nggak enak. Yaudah deh, gue ambil cuti 2 hari aja deh. Jadi kadang makanya suka bandel, bolos-bolos aja. Makanya sampai dapat SP3 dari Kasipa. Terima kasih Kasipa. Maaf ya kalau instruksi yang dari dia. Iya. Ngerti gue juga itu emang bandel. Untung lu nggak disamperin ya, saya lagi pergi tuh anjir. Sama tiba-tiba ada Sally, Tara, halo saya. Ayo sini. Bareng gitu. Aduh, gokil. Gila ya. Berarti sebisa separah itu ya. Berarti yang selain si Krista pun namanya yang udah separah itu gitu. Ini terungkapnya akhirnya nih itu, karena Kasifa juga pernah seperti itu tuh, gila. Bahkan menyangkut soal anak lo, keluarga lo ini gitu. Dan aku sempat, aku nggak tahu ya ini benar apa salah ya. Ini malah jadi pertanyaanku juga. Kenapa sih gitu kok anak-anak teman-teman yang ada di Brandofile, kan banyak teman-teman juga tuh animator. Itu kenapa pada bukan betah ya hitungannya, tapi kok masih berdiam diri di situ, sedangkan mereka tahu untuk seperti itu gitu. Itu gimana tuh dari kalian berdua tuh? Kalau lu kenapa tahu pernah pengen resign ya? Kalau gue sih beberapa kali pernah, cuman ya itu kalau aku mau resign tuh ada aja kayak dibaik-baikinnya, dan aku termanipulasi, tergocek lah istilahnya. Kayak yang aku bilang tadi, kayak aduh gue resign aja dulu, tiba-tiba dia bilang nggak apa-apa kamu cuti aja, tapi cuti atau nggak apa-apa kamu boleh kok masuk setelah kamu pulang dari rumah sakit, tapi ternyata dikerjain gitu. Kepreng. Kalau gue sih yang terjadi sama gue gitu. Malah kepreng ya Kasifa ya. Sally gimana Sal? Kalau Sally? Nah, kalau itu tuh si Cherry itu kayaknya sih lebih ke operasional dan manajemen ya. Kalau artis tuh nggak terlalu banget sih. Mungkin yang kayak istilah adu domba itu mungkin iya ada, itu yang bikin nggak betah gitu. Kalau gue kan agak bebel nih hati gue nih, agak bebel sakit hatinya. Jadi gue nggak mempan, mau diadu domba sama siapa gitu, gue nggak mempan. Lah orang gue ngerokok bareng sama dia juga gitu ya. Terus gue maksudnya main ngobrol juga sering sama mereka, tektokan. Apalagi gue kan trigger kan. Trigger itu tektokannya modeler, animator. Jadi gue harus tahu orang-orangnya dari modeler siapa, dari animator siapa. Jadi semuanya ya gue temenin lah. Terus mau diadu domba kayak gitu, ya bebel banget hati gue nggak mempan. Kalau sampai lu set kayak gitu, udah ya malu sama tindik tuh ya. Iya. Kalau tante gue tuh loli kali gue. Loli. Apa namanya, bukan berarti nggak mau cabut gitu. Memang ada pemikiran untuk cabut dan sebagainya. Tapi mungkin kan beberapa teman-teman artis, beberapa teman-teman manajemen itu berpikir untuk keluarga juga. Gitu. Betul. Terus berpikir untuk ya aku juga terbiasa kok kayak gini gitu, terbiasa dalam arti aku pernah ngalamin yang pernah seperti ini juga gitu, mungkin dalam batas wajar gitu, aku nggak ngerti ya tapi kalau misalkan itu dalam batas wajar mungkin belum kena di dia dan sebagainya, jadi ya udahlah gitu kan, ada tuh orang yang seperti itu tuh. Jadi ya mungkin karena itu juga guys gitu, jadi bukan berarti nggak mau cabut ya gitu, itu garis bawahin tuh. Iya. Sama tadi kan gara-gara manipulatifnya si Cherry juga tuh. Benar. Berarti itu pinter. Baikin lagi. Ya udah deh, akhirnya masuk lagi kerja. Emang orang artis-artis Indo tuh baik-baik semua ya sama manajemennya ya itu. Dibaikin dikit mau gitu. Iya. Dibaikin dikit ya. Itu sampai sekarang aja gue tuh masih pas terakhir gue cabut, dia tuh sampai bilang ke gue, biasa kan nih kadang-kadang kalau ke manajemen ya, kalau yang kerjanya lumayan deket sama dia tuh suka ada farewell gitu biasanya. Gue tuh nggak di farewellin, padahal gue termasuk kayak yang paling lama lah, lumayan kerja sama dia. Tapi gue nggak di farewellin. Dia bilang waktu itu, soalnya gue nggak mikir lu bakal farewell, kata dia. Gue mikirnya
nanti lu bakal balik lagi ke sini setelah lu selesai sekolah. Kebetulan gue pindah ke Australia karena gue sekolah ya, karena gue kuliah S2 lagi. Terus dia bilang, gue gak nge-farewell lu karena gue yakin nanti setelah lu selesai lu bakal balik lagi. Dia bilang kayak gitu. Gila. Dan terakhir masih disebut ngomong gitu. Segitunya kayak kadang-kadang tuh kayak manis yang manipulatif gitu loh. Padahal tuh belakangnya dia ngomong tentang gue ke teman-teman gue kan kayak apa? Iya. Oh. Antum kurang-kurangin ya kan, siapa yang mau balik lagi? Hei, udah kebongkar. Iya. Anjir, ngapain balik anjir. Udah di band ya kan. Iya. Emang apa namanya, semua yang ada di apa namanya, kanvanya Krista itu valid semua ya gitu. Kalau dengan obrolannya dia, ceritanya dia, dan dia lengkap loh. Itu ada video, ada foto, ada jam, ada tanggal juga ada. Iya, itu kapan dan dia ngelakuin apa, dan bukti-bukti chatnya semuanya ada. Gila sih, itu emang keren sih itu si Krista gitu. Maksudnya dia berani untuk shout out kayak gitu. Kalau dari ceritanya si kanvanya si Krista gitu, itu sampai ada teror tuh sampai ke keluarga tuh. Itu gila, itu gila banget sih itu. Kataku itu sampai anjir kok bisa sampai kayak gini ya gitu. Antum kok ngatur-ngatur hidup orang anjir gitu itu. Gila sih itu. Bos tuh ya, maksudku bukannya itu profesional tuh as a kerjaan aja gitu loh, maksudku bukan masuk ke ranah lain gitu, pribadi gitu. Kok ini sampai nyolek-nyolek ke ranah pribadi, ini aneh banget sih, ini aneh banget. Udah. Itu emang hobi dia sih. Aduh. Hobi lah gitu. hobi banget. Dia tuh sampai pengen tahu, kayak dia nanya ke aku kayak karakter bokap lu tuh kayak gimana. Jadi kan dia suka kayak tau nggak enneagram yang 9 personality. Satu, ya kan lo tau kan satu. Tahu. Nomor 1, nomor 2 nomor 3. Nah, dia tuh selalu mendefine gue, kata dia. Civana lu tuh orang nomor 2. Kan kayak gitu. Dia kan dia nomor 1 tuh gini, nomor 2 gini gitu kan. Nomor 2 dia tuh sampai pengen tahu lu tuh lebih dekat sama bokap apa sama nyokap gitu. Terus gue jawab biasa aja sih, dua-duanya sama aja, gue bilang kayak gitu. Tapi dia tuh benar-benar kayak sampai ngegali hubungan gue sama nyokap gue gimana, sama bokap gue gimana. Terus dia tuh pengen tahu, lu anak kesayangan bokap ya, dia bilang kayak gitu. Kayak pasti kan bokap lu karakternya nomor segini. Dia tuh benar-benar tahu. Terus kadang-kadang one day dia tuh, misalnya gue lagi ada isu atau apa, dia nyalahin gue, tiba-tiba dia banyak, iya sih soalnya lu pasti gara-gara bokap lu kayak gini ya. Dia tuh kadang-kadang kayak gitu, benar-benar hobi banget masuk ke ranah personal. Itu nggak ditanya sama Kak Siva nggak ditanya mau jadi selingkuhannya apa gimana, tanya-tanya mulu anjir gitu. Dia kayak gitu ke semua yang manajemen tuh. Tapi kalau dari Kak Siva sama Sally itu bakal ngira nggak sih kalau kejadian soal Cherry itu bakal viral gitu? Jadi tuh memang gini nih ceritanya. Jadi waktu itu gue baru Agustus sebelum ini viral, bener-bener kalau nggak salah 2 minggu sebelum ini viral, Cherry itu nge-DM gue, Civana lu tahu gak Krista itu nyuri uang gue, jam tangan Patek Philipnya Mr. Ken apa gitu, dia pokoknya merenjengkan lah. Intinya Krista itu nyuri dan dia udah nggak kontakkan lagi sama Krista. Terus gue bingung kan mau balas apa. Gue nggak percaya sih 100% gue nggak percaya Krista nyuri sebanyak itu. Akhirnya gue bilang, gue cuma balas gini, I'm sorry to hear that Mrs. Cherry. Gue cuma bilang kayak gitu, I hope you are right, maksudnya you are fine, gue bilang gitu. Terus gue langsung detik itu juga gue langsung besoknya apa gak lama setelah itu gue langsung chat Krista ini beneran, kata gue gitu. Enggak Kak, itu bohong. Terus Krista langsung ngirimin kanvanya itu ke gue, dan gue bilang, Kris kita harus lapor, ini nggak benar, kata gue gitu. Akhirnya gue ngomong sama orang pertama yang gue ngomongin sahabat gue, anak Agi, namanya Arden. Dia tuh kebetulan PM-nya Agi kan. Gue langsung ngomong ke dia,
ini dia kaget, wah gila nih nggak benar. Ya udah gue konekin sama ini ya orang IWIC, Indonesia Women in Games, Bu Riris. Nah akhirnya gue ngomong sama Bu Riris, Bu Riris ini teman gue mendapatkan perlakuan ini. Terus dia langsung bantuin kita connect ke Komnas Perempuan, dan dia juga pertama kali waktu itu belum rame, IWIC tuh langsung ngepost yang apa kalau dapat pembulian gimana cara lapornya, dia tuh kayak langsung nge-up konten itu di sosmednya. Tapi kan ini gak banyak ya followernya ya. Nah dari situ terus kayak itu lumayan, akhirnya temen gue juga yang si Agi ini ngonekin gue ke ex-VP-nya namanya Adam. Nah itu juga kayaknya mereka langsung rame tuh di situ. Akhirnya sampai ada satu orang yang ngeviralin entah siapa. Jadi tuh, dan mungkin juga ada dari Chris, ada siapa, tapi memang gue tuh nyebarin juga ke orang Agi, ke apa gitu. Memang gue pengen kasus ini di-up biar orang-orang tuh ada awareness-nya lah tentang ini dan cepat mendapat keadilan. Karena pengalaman nih, kita udah lapor bener-bener gak diwaro kan. Kayak ini tuh harus biar ada yang bertindak harus viral dulu kan. Gak akan ini bukannya mau cari panggung atau apa, tapi memang di Indonesia tuh kayak gitu rasanya ya. Kalau nggak bener-bener viral tuh gak ada yang gerak gitu kan. Jadi memang ya udah gue minta tolong Kak Agi, siapa tolong dong raise awareness tentang ini. Dan akhirnya gue juga DM Adrian di Bang Rian. Oh Bang Rian. Oh dan Adrian di. Oke. Dan dia nge-up konten itu. Betul. Dan lumayan rame di situ. Berarti jadi memang ini adalah memang bukan nyangka nggak nyangka, tapi ini memang harus dilakukan in order kita bisa ya ada yang bergerak untuk memproses hukum gitu loh. Iya. Nah ini semoga yang pelaku-pelaku yang seperti ini nih, ya kan? Nah, itu ngelihat nih jerak nih kalian ya kan? Jangan begitu dong, kurang-kurangin antum. Udah macem-macem sama netizen Indo ya. Tuh dengerin kata Siva. Iya kan? Itu studio barunya aja yang logo toilet aja itu langsung hilang kan? Itu buka webnya langssun gak ada. Anjir kok gak ada udah. Udah di-hack kayaknya tuh sama orang Indo. Waduh. Sama hater. Iya, dan apa? Ya memang yang speak up-nya Krista itu jadi pada speak up semua kan gitu. Memang harus ada momentum di mana satu udah gitu, baru yang lain pada iya nih ikut, dan mereka memang merasakan gitu ya. Benar. Emang ini dari Krista sih, karena Krista udah kan ngerasa, kita ngelihat wah gue sih gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami Krista. Jadi kayak kalau Krista udah speak up, otomatis yang lainnya juga berani. Karena kalau yang lain, aduh yang ini aja nggak berani speak up, dan kita ngelihatnya oh masih ada loyalis. Awalnya gue juga sempat ini loh, maksudnya kayak sedikit menyindir lah apa yang gue rasakan, tapi gue cuma ngupload di close friend gue doang, karena gue juga takut dulu teman-teman di DV masih ada yang sebenarnya terafiliasi sama dia, ngerti nggak sih? Terus nanti gue dicepetin Intel. Iya, gue takut. Jadi gue sempat ya kayak rada misu-misu di close friend gue tentang apa yang gue alami gitu, yang gue balik ke psikolog bla 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 segala macem. Tapi gue nggak berani kayak publik awalnya, karena gue juga takut kayak wah jangan-jangan di antara di dalam pertemanan DV ini nih ya kan, kayak banyak banget nih di Instagram gue teman-teman gue yang kayak teman DV gitu. Gue takutnya salah satu dari mereka tuh informan dia gitu, jadi gue tuh gak berani awal-awal juga gitu pick up gitu. Oh I see, karena emang manipulatifnya tuh nggak cuman di kalangan manajemen aja ya, tapi di kalangan overall artisnya juga gitu. Bahkan mereka itu bisa saling tuduh untuk jadi cepu. Intel, anjir. Banget. Iya, setelah gue tuh baru berani kayak, oh beberapa orang ada yang gue curigai nih ya soalnya. Gue nggak berani nyebut. Tapi akhirnya mereka yang nge-chat gue. Gue itu salah sangka gue. Ternyata salah sangka gitu. Salah sangka. Jadi gue tuh udah takut banget kan, sampai gue hide dong di story gue, tapi gue takut sampai dia tuh nge-reach out gue, Kak Syifa gini, terus dia nge-share berita kayak,
oh jadi lu bukan Yusuf. Perasaan gue nggak bilang kayak gitu. Oh ternyata dia bukan gitu. Gitu. Jadi gue juga awalnya takut kayak gitu karena gue benar-benar nggak tahu siapa kawan siapa lawan waktu di situ. Jadi bener-bener kayak Gitu. ini ya saling apa namanya curiga ya adanya ya di sana ya. Iya. Itu bahaya banget. Makanya sih. mungkin juga kenapa nggak banyak yang teman-teman BV yang tahu apa yang gue alami selama di BV. Itu salah satunya gue nggak berani cerita ke sembarangan teman-teman BV tentang apa yang gue alami karena gue juga takut gue nggak tahu siapa yang beneran teman gue di Brandoville gitu loh. Iya makanya kan gue bilang kan sampai gue aja tuh nggak tahu, sampai taunya tuh sekarang yang sampai gue shock banget. Sumpah padahal kalau di luar tuh biasanya ngobrol juga sama Kak Siva gitu. Tapi gue baru tahu berita ini nih baru-baru ini bang. Oh iya ya, aku jadi kalau misalkan berpikirnya kayak gini logiknya. Oke. Maybe Krista itu menyimpan sendiri itu karena itu juga gitu, takut. Iya. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Udah gitu ditambah dengan ancaman-ancaman yang ada dikasih sama si buah-buahan ini nih gitu ya kan. Iya jadi double nih dia nih, ketumpuk nih gitu. Dia mau lewat mana bingung nih cari celah nih. Hasilnya dia meledak sendiri ya jadi yes woman gitu. Jadi ya udah yes gitu. Oh. Gila. Asli guys, ini obrolannya seru banget ini. Dari yang tadinya tawa-tawa ya kan, agak sad sedikit ya kan dengan cerita-cerita tadi ya kan, terus jadi wah gitu. Oh ternyata begini gitu. Wah, gila sih. Buat pelajaran juga buat teman-teman yang ada di sini gitu ya kan, yang nonton gitu kan. Ya mungkin nanti kalau misalkan teman-teman yang nonton ini bisa jadi oh ternyata industri kita selain lagi goyang di animasi ya kan gitu. Malah ada yang seperti ini ya kan gitu. Ini concernku malah jadi kayak ini gimana nih kalau misalkan kayak ada investor dari luar, project dari luar masuk gitu kan. Jadi trust issue ya. Gimana sih gitu. Iya. Dengan ada seperti pastikan itu ngaruh tuh untuk seperti itu gitu. Balik-balik lagi jadi tangan kelima lagi, tangan keempat lagi, tangan ketiga lagi kliennya. Tidak ya kan. Cuma nanti karena kayak gini doang. Anjir itu jadi ngerembet kemana-mana nih jadinya. Gue pernah denger info ini tuh udah sampai ke Malaysia. Terus sampai orang imigrasi Malaysia tuh nanyain, oh kamu dari animasi dari Jakarta ya? Oh yang gue sebut boleh gak sih? Boleh. Gampang tadi tolong ya editor. Editor tolong. Suara lumba-lumba. Apa sih pernah ada meme lewat gitu ya, lo yang ngelakuin gue yang kena, tapi ada di Brandoville gitu. Tapi saya sampai kaget, lo yang ngelakuin jadi gue yang kena imbas sama netizen. Sampai orang imigrasi itu nanya, karena lo cepet banget sampai keluar udah berasa banget itu. Iya, jadi kan impactnya tuh kemana-mana loh gitu loh, bahkan ke artisnya sendiri gitu. Ke artisnya sendiri pun masuk ke studio manapun gitu dan sebagainya sih. Oh, ini dari ini ya gitu, dari BV ya gitu. Oh, di sana bener emang kayak gini. Nah, minimal ditanya itu aja pasti. Nggak mungkin enggak tuh gitu. Pasti kayak gitu tuh, yakin gua nggak mungkin gitu. Jadi kan ngimpact tuh gitu loh. Ada itunya, jadi kesannya kan negatif gitu loh. Jadi, aduh, padahal kan nggak semuanya anjir gitu. Ada yang semuanya ada yang hidup pengen hidup dengan tenang, terima gaji pulang gitu kan ada anjir. Kalau bisa gitu semua. Iya. Aduh. Tapi ini aku penasaran juga nih sebenarnya buat Kak Siva sama Sally juga. Kalau kasusnya ini nih yang sekarang tuh yang kalian tahu ya, Cherry-nya tuh udah dilaporkan atau gimana, kondisinya terakhir tuh gimana? Oh udah dilaporkan. Oh. Masih dalam ini sih kemarin juga ada saksi-saksi beberapa karyawan yang dipanggil, diperiksa gitu, dimintain kesaksian. Jadi memang udah masuk ke tahap penyelidikan. Cuman memang ya prosesnya bakal panjang lah ini. Karena problemnya adalah dia dicari dan dia nggak di Indonesia. Dan iya kok kan gue juga ngobrol sama beberapa teman-teman dari inilah yang lawyer gitu. Dia juga kendalanya adalah memang karena Cherry ini udah dia WNA, dia udah di luar negeri, itu di Hong Kong, dan di Hong Kong itu tidak mengekstradisi warga negaranya. Itu sih yang repot. Dan ini nggak tahu nih
kelanjutannya masih tanda tanya bagaimana. Soalnya kan itu tergantung perjanjian diplomatik antara Indonesia dan Hong Kong gitu loh, ke depannya gimana. Gitu. Kabur ya, anjir, kabur berlindung bangke. Oke, langsung kabur. Itu sih yang berat. Panjang sih prosesnya. Cuman ya ini aku dapat info dari teman-teman di AIGI gitu. Memang pemerintah udah aware tentang ini. Bahkan kemarin tuh ada teman di AIGI sampai ngupdate di statusnya kayak, wah ini ring satunya Kemenko Marves tuh udah tahu. Jadi dia kayak udah masuk notis lah. Untuk blacklist. Intinya dia akan risk izin ketenaga kerjaan, dia nggak akan bisa buka perusahaan lagi di sini, udah di blacklist gitu. Itu yang udah pasti. Dan dia juga ngirimin red notice lah ke negara-negara yang bekerja sama gitu. Mampus nggak tuh? Langsung ke negara-negara nggak tuh? Iya. Jadi memang udah bergerak sih karena viral ini. Mamam tuh akibatnya. Ya selain mungkin kita belum tahu ya, kita kan berharap bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Tapi setidaknya yang kita tahu nih, harusnya dia udah akan sulit mendapatkan pekerjaan, mendapatkan mitra kerja tuh bakal sulit karena kita udah cukup banyak yang tahu lah. Orang-orang di industri, nggak cuma di Indonesia doang, tapi di luaran juga udah udah ternotis. Iya. Wah, ya berarti itu sedikit berita gembira ya, alhamdulillah gitu. Jadi kan ada pergerakan yang bisa untuk seenggaknya mengecilkan gerakannya dia loh, menyudutkan mempersempit gerakannya dia mau kemana gitu loh. Karena ini bahaya banget sih orang kayak gini sih. Ini ya, gue tuh pernah ada kejadian gitu. Waktu itu gue meeting sama dia di, kalau nggak salah di Grand Hyatt. Terus gue tuh udah pulang jam 1 malam. Itu tuh rumah gue kan di Lebak Bulus ya. Jadi gue biasanya naik MRT kalau commute, tapi itu udah nggak ada kendaraan kan. Jadi nah gue meeting sama dia naik mobil kantor kan. Jadi tuh supir kantor itu sama dia, karena benar-benar gue nggak bisa pulang tuh. Udahlah, kita gue dianterin. Cuman rutenya adalah dari Grand Hyatt nganterin nih bos berdua dulu kantor, terus baru nganterin gue pulang dulu, Nah gue tuh nggak turun, gue tuh di mobil karena ya udah kan turunin dia, terus balik gue cuma doang dari mobil. Besoknya tim gue ditegur gara-gara harusnya gue turun dari mobil, bukain itu pintu kantor, mencatin lift, dia naik, baru gue masuk lagi ke mobil pulang. Dan itu jadi isu. Emang segitunya. Gokil. Iya, apalagi kalau gue tuh sering kebagian tugas ngedampingin CEO nih. Kayak ada event apa-apa, kadang-kadang tuh pergi cuma berdua doang sama gue. Itu benar-benar gue di briefing benar-benar harus seservis-servisnya lah, kayak kalau dia minum itu harus bukain botolnya gitu-gitu. Terus kalau dia mau duduk harus ditarikin kursinya, itu tuh benar-benar di briefing kayak gitu. Parah ya. Oke. Jadi gimana nih Ngap ke rangkuman dari semua podcast yang kita lakukan ini, apa nih menurut lu nih Ngap? Kalau gue ada sih Ngap. Apa tuh Ngap? Coba Ngap, dari lu dulu Ngap. Jangan salah pilih istri. Waduh. Iya benar. Kalau tidak kirin ya kan. Aduh. Kendalikan lah ya. Asli, bro, ya kan, untuk teman-teman ya kan yang masih bujang ya kan, please jangan salah pilih istri nih. Ini contoh nih, anjir. Ya, tapi jadi suami juga jangan bego-bego banget lah. Aduh, kena. Kena lu Ngap, lu kan. Juga ya bisa mendidik istri gitu. Bisa mendidik istri. Waduh. Jadi imam yang baik lah. Tuh, betul Ngap. Jadi sebenarnya sebagai cowok harusnya kita yang punya power gitu, maksudnya jangan mau lah. Aduh.
Iya juga sih. Iya juga ya, itu benar ya. Gila. Mungkin bucin kali, saking bucinnya. Iya mungkin Jadi dia saking nunggu. bucinnya, ya kan. Back again ya, kita disclaimer gitu. Kita udah dapat izin dari Krista, ya kan. Terus kita nanti kita bakal tayangin gitu untuk chatnya, insya Allah kalau misalkan itu juga diizinkan sama si Krista juga gitu ya kan. Tetap kita kan tetap ada attitude dan sebagainya gitu. Terus sama teman-teman yang di sini juga terima kasih banyak ya kan, udah mau diundang kayak Kak Siva, Shally, bukan dia nggak mau panggil Shally pokoknya, awas lu panggil Shally. Memang nama gue itu Mas Den. Bang Andy doang manggil gue Sally. Capek banget kasih taunya. Iya, kalau dari gua sih gila sih ini. Wah, ngebuka ya kan pencerahan. Wah gila, lu jangan salah pilih bos nih. Terutama sih itu. Tadi poin penting satu adalah jangan salah pilih istri dan jadi suami itu pembimbing yang baik, anjir. Pembimbing yang Ya. baik. Itu ya kan. Jadi kalau dari gua sih udah cukup banget ya. Terima kasih banyak gitu. Kalau dari Karis gimana Des? Ada mau tambahan Riz? Kalau dari aku sih paling kalau nanti videonya udah tayang di YouTube, terus kalau ada teman-teman yang netizen mau nanya-nanya juga boleh di komen di YouTube. Terus join juga mungkin di Discord Anim Amsyong. Kalau mau nanya-nanya gitu. Iya gitu. Jangan nanya yang terlalu personal ya gitu sama iya, orang benar. ini ya. Kurang-kurangin kalian. Ya kan itu. Betul. Kalau tanya-tanya soal kerjain dulu di BV gimana Kak? Oh ini kayak gimana Kak? Rigger tuh gimana Kak? Gitu. Oh soal analis data tuh gimana Kak? Boleh lah silakan. Gitu. Tapi kalau untuk personal, kurang-kurangin. Teman-teman. Jangan ya Kak. Itu udah masuk Kalau ngomongin personal ntar kayak Cherry Lay juga tuh ngorek-ngorek kan. Iya, jangan dong. Iya. Masih trauma. Masih trauma. Iya tuh. Iya, kalau dari kita sih udah. Kalau dari teman-teman yang berdua ini, dari Kak Siva, dari Shally, ada yang mau nambahin? Ada mau salam-salam? Monggo, silakan. Mau shout out juga. Terima kasih. Shutdown. Oke. Terima kasih ya untuk yang udah support. Iya, benar-benar. Shout out buat teman-teman yang udah speak up, ya kan? Buat teman-teman yang kayak Krista, teman-teman yang udah ngalamin dan berani untuk berjuang ngomong gitu kan, dan memperjuangkan ini. Kalian keren banget ya, teman-teman yang udah nyebarin ya kan, yang udah share awareness sama yang seperti ini gitu. Kalian keren guys gitu. Love you pokoknya, sarang beo pokoknya lah. Sudah di penghujung acara nih ya kan. Terima kasih banyak ya Kak Siva, Shally, udah mau ketemu, udah mau ngobrol bincang-bincang santai ya kan. Ya pinggir jurang dikit sih ini, tapi ya udahlah ya kan. Udah banyak yang nyebar juga. Biar teman-teman juga aware juga yang nonton. Benar, sama mungkin kita ada sedikit bumbu gibah tadi dikit ya kan, nggak apa-apa lah. Itu penyedap rasa ya kan. It's okay lah, it's okay ya kan. Terima kasih banyak udah mau share dan join di Anim Amsyong ya kan. Jadi semuanya terbuka gitu. Sama jangan kapok untuk diundang lagi ya Kak Siva ya kan, Shally ya kan itu. Nanti mungkin nextnya kita bisa sharing rame-rame yang lain itu, atau mungkin sharing personal kayak Shally mungkin Rigger gitu, Kak Siva soal link di BV seperti apa ya kan, soal analis data dan sebagainya. Gitu aja deh kalau gitu. Thank you banget ya guys gitu. Di sini udah malam banget gitu. Di sana mungkin juga di Aussie ya Kak. Ya sih di malam lagi ya. Udah lebih malam lagi ya mungkin ya. Waduh, udah ganti hari kayaknya tuh. Iya. Ganti hari. Oh iya benar udah ganti hari. Tuh kan. Ganti hari di sana. Udah kerja lagi dari Senin. Udah kerja no. Udah kerja lagi. Ya udah kayak gitu. Terima kasih banyak ya gitu. Kita akhiri aja untuk sharing-sharing kita kali ini ya kan di Anim Amsyong gitu. Thank you guys gitu. Maaf mengganggu waktunya gitu kan. Salam buat keluarga-keluarga di rumah ya kan. Sehat-sehat selalu. Sukses selalu buat teman-teman yang udah berani sharing, udah berani speak up juga ya kan. Tuh. Kalian luar biasa. Oke. Thank you ya guys ya. Terima kasih banyak. Thank you. Makasih ya. Bye.